Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berbicara mengenai hikmah puasa di bulan Ramadan, tentunya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki perspektif yang beragam. Tergantung dari tingkat pendidikan mereka, tingkat pemahaman mereka, pun juga tergantung dari tingkat keimanan dan ketakwaan masing-masing individu. Misalkan saja hikmah dari penjual takjil yang biasanya kita temui di pinggir jalan pada saat sore hari hingga menjelang berbuka puasa. Bagi mereka hikmah puasa di bulan Ramadan adalah sebuah anugerah, sebuah kenikmatan yang tiada tara. Bagaimana tidak, pendapatan mereka dari berjualan adalah sebuah karunia dari Allah SWT, yang mana pendapatan tersebut sangat menjanjikan, cukup menggiurkan. Dengan itu, para penjual bisa memanfaatkan hasil pendapatannya untuk anak dan istrinya. Misalkan saja untuk membeli baju baru untuk lebaran dan juga memenuhi kebutuhan yang lainnya. Adapun bagi pegawai, hikmah puasa adalah jam kerja menjadi lebih sedikit. Yang biasanya berangkat jam 6:30, jam 7 pagi dan pulangnya biasanya jam 4 sampai 5 sore, kini menjadi jam 2 siang. Karena memang dalam keputusan pemerintah mengurangi jam kerja. Kemudian bagi siswa itu tak jauh berbeda dari pegawai hikmahnya, yakni berangkatnya lebih siang dan pulangnya lebih awal. Namun kita lihat bagi penjahat ini memiliki hikmah yang berbeda, yakni bagi penjahat adalah sebuah kebahagiaan tersendiri, bahwasanya jam kerjanya pindah menjadi malam hari. Dia akan melancarkan aksinya pada malam hari, karena pada siang harinya mereka lemas dan beristirahat, entah dia berpuasa atau tidak, wallahu alam. Dari yang saya sebutkan di atas tadi adalah para penjual takjil, para pegawai, para siswa, dan penjahat, dia memanfaatkan bulan puasa ini dan mereka mengambil hikmah adalah semata-mata karena duniawi. Lain halnya dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan berpikir sesempit itu. Orang beriman akan memanfaatkan momen-momen Ramadan dengan memperbanyak amal-amal soleh. Di antaranya adalah berzikir, membaca Al-Quran, dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sumber orang beriman adalah dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kerap kali disampaikan oleh khatib di mimbar Jumat di bulan Ramadan, yakni adalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Adapun hikmah bagi orang yang beriman adalah untuk mencapai sebuah ketakwaan. Dan ketakwaan itu sifatnya sangat luas. Para ulama mengatakan bahwa takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Larangan tersebut salah satunya adalah perbuatan korupsi yang patut kita hindari. Akhir-akhir ini di negara kita tercinta ini banyak sekali korupsi yang merajalela. Korupsi ini menyentuh bukan hanya pada orang yang jauh dari agama, namun orang-orang yang dekat dengan agama pun tersentuh oleh kasus korupsi. Korupsi ini
bukan semata-mata hanya uang, tetapi juga bisa mengenai waktu. Namun apabila kita coba bertanya kepada koruptor, kita mencoba bertanya pada orang-orang yang melakukan korupsi dengan pertanyaan apakah mereka puasa di bulan Ramadan, tentu mereka akan menjawab, iya, saya berpuasa. Bahkan ada yang naik pitam dan ada yang emosi bila ditanya seperti itu. Mereka menjawab, iya, saya berpuasa, emang saya non muslim gak puasa gitu. Rasulullah SAW bersabda dalam ada hadis qudsi yang berbunyi, kullu amalin ibnu adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal Bani Adam adalah miliknya kecuali puasa, dan aku yang akan memberi pahala tersebut atas puasanya. Rasulullah menjelaskan dalam riwayat Allah SWT yang menjelaskan bahwa seluruh amal ibadah manusia adalah miliknya kecuali puasa, dan Allah akan mengapresiasi puasa tersebut dengan pahala secara langsung. Persoalannya adalah apa sih perbedaan dari puasa dengan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, zakat, dan ibadah haji. Yang membedakan adalah dari puasa ini terdapat sebuah keistimewaan, terdapat sebuah fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam puasa tersebut terdapat sebuah keimanan yang murni, terdapat sebuah kejujuran. Kita sebagai manusia harusnya bisa menerapkan kejujuran ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan amanah, dalam melaksanakan pekerjaan. Puasa ini menjadi sebuah acuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Puasa sebagai latihan kita, latihan kedisiplinan dalam berkehidupan sosial. Dengan tujuan Allah ini menyuruh kita berpuasa adalah agar kita itu mampu, agar kita digembleng, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dalam sebuah ibadah tentu adanya start dan finish, yakni jika sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jika zakat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuan-ketentuannya. Tentunya kita harus disiplin dalam menjalankan serangkaian ibadah. Tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi kegiatan tersebut, rangkaian kegiatan tersebut. Misalkan si fulan ini ingin menambah pahalanya, ingin menambah amalannya dengan cara melambat-lambatkan berpuasa. Yang seharusnya kita berbuka puasa pada maghrib, si fulan ini berbuka pada sholat isya, setelah sholat isya. Maka ini tidak boleh, ini namanya korupsi waktu. Kemudian ada contoh bahwa si fulan ini bangunnya kesiangan, jam 6:30. Kemudian dia merasa lapar dan lemas sehingga dia sudah terlanjur habis makan 2 piring. Tentu kemudian setelah makan dia bergegas ke kantornya untuk bekerja dan berangkat dengan mata yang sayu dan keadaan lemas. Tentu apakah orang-orang di sekitarnya, teman kerjanya itu tahu? Enggak, mereka tidak tahu bahwa si fulan ini tidak berpuasa. Sudah seharusnya kita disiplin dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, rangkaian kegiatan ibadah. Puasa ini menjadi sebuah sarana agar kita lebih baik daripada ibadah-ibadah sebelumnya. Bagaimana dengan kenyataannya? Di lain sisi terdapat sebuah
terdapat sebuah contoh, yakni pegawai yang curang atau korupsi waktu. Semisal dia berangkat jam 7, dia terlambat berangkat jam 8, dan pulang pun demikian. Seharusnya dia berangkat jam 4, dia pun pulang duluan pukul 2. Namun anehnya ketika dia minta hak, dia ingin haknya tersebut dipenuhi. Semisal ketika waktunya pembayaran gaji, karyawan ini ingin haknya dipenuhi, ingin gajinya tepat waktu, tidak terlambat. Kontras sekali dengan sebuah kewajibannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi, Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Siapakah orang-orang yang berbuat curang itu? Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang mengurangi takarannya. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang jika ia menimbang, jika ia ditakar, maka ia ingin dipenuhi. Siapakah yang ingin dipenuhi itu? Yaitu orang-orang yang berbuat curang tadi, yang ingin haknya dipenuhi. Lanjut ayat berikutnya, alladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila dia menimbang atau menakar untuk orang lain, dia menguranginya. Tentu ini perbuatan yang sangat zalim. Maka dengan adanya puasa ini, agar dosa-dosa kita dikikis oleh amalan puasa kita ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Bila mana ada kesalahan, itu murni dari saya sendiri, dan bila adanya kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.